mana kami ada sampai malam ini. Karena itu ya Tuhan Allah, untuk mendasari persekutuan kami pada malam Natal ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami benar-benar mengerti. Kami benar-benar memahami maksud Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan Allah, karena sesungguhnya kami telah siap sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Kita akan baca secara bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-35, dalam hitungan ketiga kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Demikian jauh bagian bacaan kita pada saat ini. Yang disebut berbahagia ialah kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama membaca, mendengar, dan mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Kalau saya bilang shalom, damai di hati. Kalau saya bilang damai di hati, shalom. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur di malam Natal saat ini. Kasih dan kemurahan Tuhan terus menyertai, memperlengkapi kehidupan kita semua, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh dikumpulkan oleh Tuhan, menyatukan hati kita dalam pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari awal saya bilang tadi shalom, damai di hati, kemudian damai di hati, shalom. Apakah benar ada damai di hati kita? Ada damai di hati? Kurang keras. Ada damai? Puji Tuhan, kalau ada damai di hati kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui tema Natal Nasional oleh PGI dan KWI adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Firman ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15, dari narasi tentang gembala-gembala. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem adalah sebuah kota suci bagi umat Kristiani yang ada di tepi barat Palestina, yang terletak sekitar 10 km di sebelah selatan Yerusalem. Kota di mana Yesus Kristus dilahirkan, dan ini juga merupakan tempat kelahiran dari Raja Daud, raja kedua pada masa pemerintahan kerajaan Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini adalah sebuah berita yang disampaikan kepada para gembala ketika mereka sementara menggembalakan kawanan domba. Pada saat itu mereka dijumpai oleh malaikat agar para gembala ini datang ke Bethlehem. Sehingga para gembala ini mereka bergegas, mereka datang untuk menjumpai bayi yang kudus, yaitu Yesus Kristus yang adalah Mesias. Mereka sangat bersuka cita pada saat itu, saat mereka datang ke Bethlehem berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga pada Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Jadi mereka memuji, memuliakan Tuhan setelah mereka menyaksikan kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat. Dan ternyata kabar itu adalah benar. Fakta yang tidak dapat terbantahkan bahwa Yesus benar-benar lahir. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini, dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-35 itu adalah pemberitahuan oleh malaikat kepada Maria. Bahwa Maria dia akan mengandung. Anak dalam kandungannya adalah anak yang kudus. Sehingga pada saat itu Maria, dia terkejut. Saudara-saudara, siapa? Sebab siapa yang tidak terkejut oleh berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria? Sehingga pada akhirnya Maria pun percaya, dia menyimpan semua perkataan itu di dalam hatinya. Sidang masa Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, kita selalu yakin dan percaya, kita mengimani Allah di dalam ketritunggalan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekalipun kita tidak dapat melihat secara kasat mata kehadiran Allah. Tapi iman kita, hati kita, percaya Allah itu ada. Lewat kuasa Roh Kudus yang dapat memberi pemahaman kepada kita. Karena itu setiap bulan Desember kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Sekalipun memang kehadirannya sangat sederhana, hanya di sebuah kandang, rela menjumpai kita umat manusia supaya kita dapat diselamatkan, supaya kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu kalau kita boleh ada di malam Natal ini, saya percaya saudara semua sudah siap merayakan Natal. Ada sukacita yang teralami, ada ucapan syukur yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga dari semua ibadah-ibadah menyambut Natal, ada kekuatan firman yang sudah menginspirasi kita. Bagaimana cara kita mempersiapkan Natal? Saya percaya juga pasti di setiap rumah, sekalipun hanya dalam kesederhanaan, pasti tetap ada kue, tetap ada minuman. Bahkan tidak lengkap, orang mau bilang tidak lengkap kalau tidak ada baju baru dan sepatu baru dan lain-lain sebagainya. Betul atau betul? So ada baju baru? Pasti so ada. Tidak jadi Natal ini kalau tidak ada baju baru ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, walaupun semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, tapi yang paling utama adalah hati kita. Hati kita yang paling utama Bapak Ibu saudara-saudara. Adakah kita di malam Natal ini benar-benar ada sukacita, mengakui Yesus yang adalah juru selamat, sehingga Natal tanggal 25 Desember yang besok hari kita mau rayakan, kita sama-sama masuk gereja, kita saling berjabatan tangan, kita memiliki sukacita yang begitu luar biasa. Karena itu malam Natal ini adalah persiapan bagi kita. Malam Natal adalah perenungan bagi kita. Malam Natal ini adalah introspeksi diri dalam kehidupan kita. Sebab disadari sepanjang tahun 2024 ini, ada banyak sekali pengalaman, ada banyak sekali kenangan, di dalamnya juga ada pergumulan. Kita ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat kita sayangi dan kasihi. Tetapi juga tentu di dalamnya ada sukacita, ada berkat yang kita rasakan. Tapi itu semua mengingatkan kita bahwa betapa terbatasnya kita, betapa lemahnya kita umat manusia, dan betapa hebatnya Tuhan Allah yang kita sembah, yang terus menjaga, melindungi kita, memagari kita, sehingga walaupun kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi,
Tapi yang disyukuri adalah Tuhan memampukan kita untuk melewati itu semua. Saya percaya apa yang kita nikmati, segala kesehatan, segala kekuatan, kebersamaan dengan keluarga, itu semua adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, marilah kita bersama-sama di malam Natal, kita berdoa bersama, beribadah bersama. Karena memang Natal ini sudah dipersiapkan dengan sangat luar biasa. Bayangkan saja, dari tanggal 1 Desember, orang sudah mempersiapkan itu. Ibadah bersama dalam perayaan Natal di kolom-kolom, dalam perayaan Natal di Kompelsus, tingkat jemaat dan juga tingkat klasis. Karena fokusnya adalah Natal yang adalah hari yang penuh sukacita. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang khususnya ini ibu-ibu, kalau buat kue, ini ibu-ibu bilang biasa ambil yang angus-angus saja dulu. Biasa kalau anak-anak atau bapak-bapak yang meminta, ambil dulu itu yang angus-angus, jangan dulu ambil itu yang bagus-bagus. Karena memang orang mau tunggu nanti tanggal 25 Desember baru buka toples. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena memang semua tertuju pada Natal itu, pada tanggal 25 Desember. Maka dari itu supaya Natal ini tidak mubazir, tidak sia-sia, maka Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun kita berada, isi hati kita dengan sukacita. Penuhi kehidupan keluarga kita dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Sehingga Natal ini betul-betul membawa orang kepada pertobatan. Bukan hanya sekedar pamer, sekedar gengsi, menunjukkan kemewahan. Tetapi benar-benar Natal ini membawa kita kepada pertobatan yang sesungguhnya. Sehingga memang di malam Natal ini membawa kepada kita pada perayaan Natal yang sesungguhnya, yang asli, Natal yang murni, Natal yang sejati, Natal yang original, bukan KW, yang diteladankan saat peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Mari terus berbenah Bapak Ibu saudara-saudara. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat. Milikilah ketaatan, milikilah kesetiaan. Buka hati untuk saling memberi maaf. Buka hati untuk kita mempersiapkan hidup kita untuk menjadi alat kehadiran Yesus Kristus di hati kita masing-masing. Sehingga malam Natal ini membawa kita untuk hidup lebih baik lagi. Selamat berbenah Bapak Ibu saudara-saudara. Selamat merayakan Natal Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember 2024. Dan menyongsong tahun yang baru 1 Januari tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.